hasil dari keputusan hakim oleh terdakwa yaitu Ahmad Joni dituntut 7 tahun didenda 1 M. Ada beberapa orang sudah mengatakan diterima, tapi ada 2 yang belum mengatakan diterima masih tertutup juga. Kenapa aja sebagai kuasa hukum Ahmad Joni yang sudah dituntut 7 tahun yang paling tinggi dengan perkara ini, langkah-langkah selanjutnya apa mengatur? Ya, pertama-tama ya media kan udah mengikuti kan ya keputusan itu. Ya, hakim dalam memutuskan perkara itu kan lebih menitikkan beratkan itu kan dari alat bukti, Pak. Ya kan, kemudian alat bukti yang ya seperti surat pernyataan, kemudian barang bukti yang ditemukan, nah kemudian ya saksi-saksi, ya kan, yang memberatkan. Nah, jadi kan dan bukti petunjuk lagi kan, nah, bukti petunjuk yang hasil percakapan. Nah, jadi hakim berkeyakinan bahwa Ahmad Joni adalah sebagai pengedar, ya kan? Ya, 114 ayat 2 dan 132, ya kan? Nah, jadi itu dasarnya. Dan kemudian kan hakim di sini kan menitik beratkan juga ada alasan pemberat, ya kan, pertimbangan pemberat hukuman Amar, ya kan, itu menjadi 7 tahun itu kan karena dia udah berkali-kali, udah 4 kali melakukan perbuatan yang sama. Nah, itu yang memberatkan. Nah, yang meringankan kan ya kan tidak terlalu dipertimbangkan oleh hakim. Jadi justru narasi yang beredar jadi Fajar dianggap gagal nih Fajar karena terlalu tinggi hukuman buat Amar gitu Fajar dengan 7 tahun. Gimana Fajar? Ya harus dipahami dulu. Perkara ini kan kami menangani perkara ini mulai dari 17 tentang Ahmad Joni. Ya kan, waktu itu dituntut 3 tahun, ya kan, dengan 1 tahun rehabilitasi, ya kan. Nah, kemudian tahun 2024 kalau nggak salah, itu kasus yang ketiga. Nah, dituntut 12 tahun, ya kan. Nah, diponis itu 3 tahun, ya kan. Nah, jadi 2 perkara yang kami tangani ini, ya sebenarnya waktu itu kan perkara ini tidak banyak yang ngomong, Pak. Nah, kalau sekarang kan banyak yang ngomong, banyak yang berkomentar di luar kapasitas. Jadi waktu kasus ketiga kami nggak ada apa ya, yang berpendapat, ya ikut campur kan gitu. Di kasus yang pertama juga tidak juga, ya kan. Nah, di kasus keempat ini saya bingung. Itu pun saya pada hari Jumat itu saya ketemu dengan Ahmad Joni dari jam 2 sampai jam 7. Nah, itulah saya bilang kan, pada waktu itu kan saya udah pernah ngomong juga kan, sebelum 1 bulan sebelum putus ya, sebelum penuntutan, kan saya udah larang juga jangan berkomentar yang luar dari kapasitasnya, karena ya kan banyak kadang-kadang ngomong itu yang menyerang aparat penegak hukum, ya kan, banyak juga ya masalah ya instansi pemerintah yang menurut saya yang di luar konteks hukum. Nah, ya ini yang menyulitkan pengacara. Ya kalau gagal itu harus dipahami dulu. Kalau dihukum dia di atas 9 tahun, nah itu baru gagal.
Ini kan masih ada pengurangan, walaupun perbuatan ini udah sampai 4 kali. Kalau kita tengok dari kasus yang sama, boleh dibuka itu. Gak ada orang yang di bawah 12 tahun. Iya kan? Nah, jadi ya kalau orang menilai penonton itu memang dia akan berbicara seperti itu. Karena penonton itu biasanya kalau menyalahkan pemain itu lebih mudah daripada main dia sendiri. Jadi itu sebagai PH ya itu udah biasa. Pasti dalam hukum tuh ada yang puas dan tidak puas. Puas atau tidak puas, benar. Kita geser terkait memang sudah ada kekuasaan hukum kan kita geser itu. Tapi dengan tuntutan 7 tahun, aku pidana juga berpendapat masa korupsi itu minimal yang didapat pembela kuasa hukum atau hak itu paling besar dengan tuntutan 7 tahun. Karena yang pasal yang dikenakan itu pasal 1 ayat berapa? Ayat 2. Yang hukuman nggak 12 tahun atau 20 tahun atau disebut. Betul. Hukuman seumur hidup. Nah, itu dia pertanyaannya. Tadi berpendapat bahwa masalah pembelaan itu tidak bisa membuat hukuman itu di bawah 3 tahun atau 4 tahun. Itu beda dengan pendapat Pak Rabu. Itu dari yang Ya, kalau saya kan menengok dari praktisi Pak. Saya ini praktisi udah 26 tahun. Banyak perkara yang saya tangani. Kasus narkoba ini bukan satu yang saya tangani. Banyak yang saya tangani dari dulu. Ini memang ibaratnya keputusan yang ringan Pak. Karena alat buktinya ini kan besar. Karena keputusan itu kenapa? Yang terbukti ini kan ada persenggolan Pak. Kan ada 132 nih, pemufakatan jahatnya kan terbukti kan. Nah, kemudian ya dalam persidangan ini ya kan hakim menginginkan kan adalah semacam ibaratnya kesadaran gitu. Ya kan dari hati kecilnya kesadaran ya mungkin ya ibaratnya ya dalam persidangan ini kalau memang ada perbuatan ya harus aku terus terang. Itu kan dari permintaan hakim. Nah, kan gitu. Berbalik dengan statement Habib yang sekarang dengan argumentasi hakim berpendapat atau membantah soal pedol lah, soal publik lah, ya kan dengan statement Pak Juni yang sekarang dengan hasil dengan tuntutan 7 tahun. Nah, Pak Juni apa tuh artinya? Bukan saya berbeda dengan pledoi. Ini kan permintaan hakim. Kan saya bilang hakim kan selalu menyarankan. Ya tugasnya PH itu harus paham dulu kami ini berusaha kan menyajikan ibaratnya membuka fakta-fakta. Ya kan apa yang menurut analisa kami ya kan dan bukti-bukti yang kami punyai kan gitu. Nah begitu juga jaksa, dia juga kan dengan bukti-bukti dan data-data juga kan dalam penuntutannya. Nah sekarang kan hakim yang memutuskan. Nah yang memutuskan, nah tidak bisa diintervensi, ya kan karena dia bertanggung jawab demi Allah. Nah ya kan berarti ke Tuhan kan. Nah dalam sekarang kan ya dia selalu hakim menghimbau kan, menghimbau untuk ya kalau memang perbuatan ini terjadi ya akuinlah akan ada asas peringan. Nah ya kan, nah kami sebagai PH tentu mengikuti data-data dan kronologis yang ada dari dirinya Ammar, kan gitu. Iya kan? Karena apa? Karena ya kita ini kan namanya pembela itu kan ya pasti berdasarkan kronologis kan. Ternyata kan kronologis itu yang dinyatakan oleh Ammar dengan bukti yang dukungan dan alihnya kan ya yang kita tampilkan. Ternyata hakim tidak yakin dengan itu. Nah, dengan tidak yakin dia ya kan ya dia memakai pertimbangannya sendiri. Ya namanya PH ya tentu pertama harus menghormati itu dulu.
Makanya kan hakim bilang kalau nanti tidak kuasa bisa banding. Ya, masih ada upaya hukum lain yang banyak kan gitu. Tapi kan dalam nota tuntutan pasal yang dikenakan dengan 7 tahun di situ ada terindikasi dokter K itu. Nah, itu dengan proses ada nama dokter K. Apakah dalam tingkat kekuatan hukum berlanjut dengan ada terindikasi? Ya kalau kita lihat Pak, itu kan dalam keputusan itu kan ada keputusan ini kan ada yang dirampas, ya kan? Mana nih? Putusan. Ya apa kan Pak Jun? Gak apa-apa. Biar clear Pak Jun. Nah, ya kan kita ini kan putusan. Di putusan ini kan ada Pak. Kalau kami menganalisa, ya kan, di sini kan putusan berkekuatan untuk tetap. Maksudnya ya ini isi keputusan secara apalah, secara rollnya, secara singkatnya gitu loh. Nah, ini kan ya barang bukti di sini ada 12 poin ini kan ya kan dimusnahkan. Nah, kemudian ada barang bukti yang ke-13, 14, 15, 16 seperti handphone gitu. Ya kan sampai 17, 18, 19 uang sebanyak 250.000 di dalam aplikasi dana dirampas untuk negara. Nah, ya kan? Nah, kemudian ada bukti poin 20, satu buah flash disk berisikan video penggeledahan kamar terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar dan foto terdakwa memegang tas kecil warna putih. Nah, 7 lembar setting antara terdakwa Muhammad Amar Akbar dan Dokter Kamelia terlampir dalam berkas. Nah, berarti kan kalau di sini ya berarti kan ya kalau terlampir berarti kan akan ada ya menurut kami ya, menurut pendapat kita ini ya akan ada ya pengembangan perkara kan gitu. Ya pengembangannya poinnya ya pasti kan dalam teori pidana dan sistem penyidikan di sini kan ada namanya turut serta, ya kan, sebagai fasilitator kan. Nah, kemudian tentu ada aktor intelektual yang punya barang, ya kan. Nah, yang punya barang ini kan udah jelas itu kan ada DPO. Nah, ini juga kita desak nanti, ya kita desak Polri, ya dalam ini ya Polres Jakarta Pusat untuk kasus ini, ya jangan, ini kan pemainan lapangan semua nih yang disidang sekarang kan. Nah, yang punya barang kan belum pernah, padahal kan dalam perkara itu kan jelas di situ pada waktu Kanit dihadirkan, dia kan udah mengatakan bahwa si Andre ini kan ada di lapas Cipinang. Nah, kemudian kan tentu ya yang harus diapain juga tentu Amar ini kan orang yang ada di lapas. Nah, tentu juga harus juga diselidiki siapa yang membantu dia memasukkan petugas, oknum petugas yang memasukkan ke dalam. Ini kan enggak, ini perkara kan enggak berdiri sendiri ini. Ya kan? Nah, kemudian kan ada beberapa alat bukti ya, yang masuk ke sana itu seperti timbangan, ya kan, banyak itu, ya kan, ada apa juga kan semacam untuk penghisap sabu. Nah ini kan harus dilakukan juga penyelidikan penangkapan terhadap orang-orang yang memasukkan ini dan alat-alat yang ada di sini. Ini kita kan juga setelah dapat keputusan nanti kita akan mendesak itu juga. Tapi dari sorotan bagian dari pembahasan ada barang-barang yang masuk. Jadi dia lapas juga harus tanggung jawab dong. Ya ini kan harus diminta tanggung jawab juga. Janganlah pelaku lapangan aja. Pasti ada juga
oknum petugas yang membantu ini. Nah ini kan perkara, ini kan ya itu yang akan kita hukum itu kan lambangnya timbangan Pak. Ya jadi jangan ya yang dikorbankan cuma amar CS aja. Karena kan barang ini nggak akan mungkin ada kalau yang tidak ada yang memasukkan. Karena amar ini kan seperti mayat orang yang di sana kan, orang yang di lapas yang harusnya itu kan menjadi tanggung jawab dari petugas lapas. Kalau ini ada kebobolan, harusnya ada yang pertama dulu. Kalau dalam sistem penyidikan, menurut pendapat kita kan, yang bertanggung jawab pertama dulu kan, harusnya yang dilakukan penyidikan dulu siapa yang membantu barangnya masuk ke dalam. Jadi intinya Pak Jun melihat dari tuntutan 7 tahun denda 1M, kalau kita nggak bahas tentang 1M yang harus dibayar atau disita barang-barangnya. Kalau 120 berapa hari tidak dibayar atau tidak dibalikan akan nambah hukumannya. Tapi kan itu juga harus keluar penjabaran. Namun dengan kedatangan Pak Jun lahir hasil dari keputusan soal banding itu gimana penanganan? Ya kan kita bicara sama Amar kan, ya inilah keputusan, ya kan, bagaimana menurut pendapat kamu, ya kan, kamu kan, ya kan banyak orang yang kecewa, aku bilang, terhadap kerjanya PH, tapi kan PH bukan bertanggung jawab kepada orang netizen, aku bilang, kan bertanggung jawab ke kamu yang menunjuk saya sebagai PH. Nah menurut kamu gimana? Nah, kan gitu. Upaya hukum kan udah dibilang hakim, ada banding, ya kan, ada kasasi, ya ada PK, ada amnesti, ada abolisi, ulang banyak yang kulakukan. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, ya saya minta pendapat saya sebagai PH. Ya kalau pendapat saya, kalau pendapat saya, aku bilang, bukan. Ya pendapat saya sekarang, ya kalau analisa saya dari keputusan ini, ya ada banyak hal yang memberatkan, aku bilang kan, dengan didukung bukti-bukti. Nah otomatis untuk mementahkan ini dibanding itu sulit, aku bilang. Karena apa? Karena itu kan ada yang mikir-mikir juga kan, Andi Mualim itu. Ya kan itu udah jadi kuasa ke saya juga, ya kan? Nah orang ini semua 5, gue bilang menerima, berarti kan 5 ini udah mengakui kesalahannya, ya kan? Otomatis sekarang kau yang sendiri yang tidak mengakui kesalahanmu, gue bilang. Terus kau banding, coba bagaimana nanti? Pasti kan kau dianggap mempersulit, tidak mengakui kesalahan, karena suara udah jelas ini 5 ini udah nerima. Dan yang harus dipahami, aku bilang, 70% itu banding, itu pasti ditambah. Nah, termasuk Nikita Mirjani, ya kan? Dari 4 jadi 6, termasuk perkara kamu dulu, jaksa banding, malah 3 jadi 4, aku bilang. Nah, ini coba dipikirkan, ya kan? Nah, ya itu akhirnya kan dia katakan Om ke wartawan bahwa saya tidak banding. Ya kalau itu yang kau lakukan, silakan. Kau bilang kau bikin dulu pernyataan. Karena kan udah ada isu, kamu ada pengacara lagi, kau bilang, ya kan? Dengar dulu, ya kan? Silakan kamu bikin pernyataan kamu, kau bilang. Kan gitu. Tapi yang ditulis dengan pernyataan yang sudah terlembaga putih. Apa yang ditulis dan apa pernyataan seorang Ahmad Dhani kalau dia tidak banding itu seperti itu. Iya. Ya intinya poinnya Ahmad Dhani ini surat pernyataan dia ya. Ada klien baru saya juga sekarang Andi Mualim juga kan dia tidak banding juga, udah menyatakan juga. Nah, ya surat pernyataan Amar nih, saya yang berdentangan di bawah ini nama Muhammad Amar Akhtar. Alamat Lapas Cipinang Narkotik, pekerjaan tunakarya. Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut, ya kan? Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut, tidak melakukan banding terhadap putusan perkara nomor 632
Fit Sus Miring 2025 PN Jakarta Pusat. Dengan surat pernyataan ini saya buat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di kemudian hari sebagaimana mestinya. Lapas Narkotik Cipinang 24/5. Nah, kan gitu. Bisa dititipin aja. Bisa dititipin tanda tangan aja. Ya yang tanda tangan dia mungkin pernyataan bukan saya. Iya. Saya kan cuma menyampaikan ke wartawan bahwa dia tidak badik atas permintaan dia. Nah, karena saya kan masih PH-nya Amar kan gitu.